Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam pembinaan pada malam hari ini. Terima kasih kita boleh sama-sama bergabung untuk kita boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai pembinaan pada malam hari ini, saya minta dengan hormat Bapak Penatua Yosef Susanto untuk membuka dalam doa. Saya persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah menyelenggarakan, sudah mendengar 2 kali firman-Mu yang mengajar kami bagaimana seharusnya kami beribadah. Malam hari ini dan minggu depan juga kami masih menyelenggarakannya untuk 2 kali. Kami mohon supaya biarlah kami juga mendapat berkat yang sama. Bapa, satu kerinduan kami ingin beribadah kepadamu menurut cara Engkau. Kami ingin supaya ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu, bukan sekedar untuk menyenangkan hati kami. Bapa dalam surga, kami ingin sekali bahwa Engkau puas dan Engkau sungguh berkenan dan memberkati kami karena ibadah kami diterima oleh Engkau sendiri. Tolong, oleh sebab itu tolong Tuhan Pak Yohanes malam hari ini mengajar kepada kami bagaimana kami dikenal dari bagaimana kami beribadah. Bapa dalam surga, biarlah saudara kami yang masih berhalangan, tolong Tuhan dorong mereka supaya mereka mempunyai sikap yang baik, ingin belajar bersama, mengerti maksud hati-Mu, supaya kami dapat beribadah kepadamu dengan cara yang benar menurut Engkau sendiri. Tolong berkati kami pada malam hari ini. Kami sudah berdoa bersama-sama dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk Pak Penatua Yosef buat membuka dalam doa. Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama kembali meneruskan tentang pelajaran kita tentang topik ibadah malam hari ini, tetap dibawakan oleh Pendeta Yohanes dengan tema We Become What We Worship. Saya persilahkan kepada Pak Yohanes, dan setelah sesi Pak Yohanes kita akan tanya jawab. Pertanyaan bisa disampaikan melalui chat via Zoom kepada saya secara pribadi, kepada Andisi, ataupun melalui WA kepada nomor telepon 081 6602 015 ataupun melalui chat via YouTube. Saya persilakan Pak Yohanes untuk membuka. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali bertemu di dalam pembinaan ibadah. Tema kita pada malam hari ini yaitu We Become What We Worship. Kita akan menjadi apa yang kita sembah. Ketika seseorang menyembah kepada berhala, maka dia akan menjadi seperti berhala-berhala itu, baik dalam karakteristik ataupun juga di dalam tujuan akhir. Ketika seseorang menyembah kepada Tuhan, maka dia pun seharusnya berubah dan menjadi seperti dan memiliki gambar daripada Allah seperti Kristus, dan seharusnya tujuan akhir daripada orang-orang yang menyembah Allah pasti kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, We Become What We Worship ini dikatakan oleh G.K. Beale, seorang teolog, dan juga oleh N.T. Wright. Dia juga mengatakan hal yang sama, bahwa we become what we worship. Saudaraku, ketika anak saya yang paling kecil berusia 3 tahun, suatu hari saya lihat dia berdoa berlutut di pinggir ranjang. Dia berdoa dan saya kaget juga. You are using the computer audio. Dari mana dia tahu posisi berdoa seperti itu. Dan suatu hari saya juga lihat dia mengambil Alkitab dan dia juga membaca Alkitab. Walaupun dia belum tahu membaca Alkitab, belum bisa membaca pada waktu itu. Ternyata dia meniru apa yang saya lakukan selama ini. Sudah, anak-anak kita suka meniru kita. Pernah juga dia meniru saya memakai pisau cukur untuk cukur kumis, dan hasilnya adalah bibirnya berdarah. Sampai dia teriak-teriak, anak akan meniru orang tuanya. Nah, kita berefleksi
terkadang secara sadar, terkadang tidak sadar terhadap sekeliling kita. Hamba Tuhan juga seringkali berefleksi tanpa sadar kepada pengkhotbah yang terkenal, yang dikagumi dan mengikuti gaya khotbah dari hamba Tuhan tersebut. Kita semua, bahkan orang dewasa, mencerminkan keberadaan kita di sekitar kita. Dan kita terkadang secara sadar dan terkadang secara halus dan bahkan tidak disadari kita mengikuti apa yang ada di sekitar kita. Nah, demikian juga dalam hal ibadah kita. So, dalam hal ibadah kita, apa yang kita sembah itu akan terrefleksi dalam hidup kita dan juga di dalam tujuan akhir kita. Jadi dalam dunia ini tidak ada yang netral. Kalau kita menyembah Allah, maka kita akan merefleksikan karakter Allah dan kehidupan kekal Allah. Tetapi ketika kita tidak menyembah Allah, berarti kita menyembah berhala. Dan itu berarti kita akan merefleksikan berhala yang kita sembah, baik itu dalam karakter ataupun tujuan akhirnya. Nah, kita bisa lihat ini di dalam Yesaya pasalnya yang ke-6. Dalam Yesaya pasal yang ke-6, ayat 1 sampai 10, saya bacakan dulu sampai ayat yang ke-4. Situ dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Saudaraku, apakah yang terjadi atas diri Nabi Yesaya ketika dia berdiri atau berada di hadapan hadirat Tuhan? Di situ dia menyadari akan keberdosaannya. Dalam Yesaya pasal 6 ayatnya yang ke-5, di situ dia berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya sadar bahwa dia itu seorang yang najis bibir. Nah, apakah hal ini hanya sekedar sampai di situ saja? Dia menyadari akan kenajisannya, ataukah ini terus berlanjut? Sudah ternyata ini berlanjut, di mana serafim terbang mendapatkan dia dan menyucikan Nabi Yesaya. Dalam ayat yang ke-7, di sana dituliskan, ia menyentuhkannya kepada mulutku, serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Hasil daripada sebuah penyembahan kepada Allah adalah memiliki karakter yang sama dengan Allah, yakni kudus, dikuduskan oleh Tuhan. Dan inilah yang dialami oleh Yesaya. Dia menyembah Allah. Dia memiliki sikap yang benar dalam penyembahannya. Walaupun dia seorang yang najis bibir, tapi hasilnya adalah dia menjadi seperti Sang Pencipta. Dia dikuduskan oleh Allah. Nah, lalu bagaimanakah hasil daripada ibadah yang diberikan kepada berhala dalam Yesaya pasal yang ke-6 ini? Tapi di dalam Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai 10, di situ kemudian firman-Nya kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggapi jangan. Ayat 10 kita perhatikan, buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya,
dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Saudara, ungkapan dalam ayat 10 ini adalah sebuah gambaran tentang Israel, di mana hati mereka keras, telinga mereka berat mendengar, mata mereka melekat tertutup, dan mereka tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak dapat mengerti dengan hatinya. Nah, itu gambaran tentang bangsa Israel. Mereka menyembah Baal, mereka menyembah berhala, dan hasilnya seperti itu. Dan kita juga tahu, saudara, bahwa itulah gambaran tentang berhala-berhala mereka. Berhala-berhala mereka yang mereka sembah, yakni patung-patung yang mereka sembah selama ini, itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mengerti, persis sama dengan kondisi bangsa Israel dalam ayat yang ke-10 ini. Yakni bangsa ini menjadi keras, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, dan mereka tidak mendengar dan tidak mengerti dengan hatinya. Nah, setelah kita melihat di sini bahwa kondisi dari penyembah itu sama dengan kondisi dari yang disembah. Berhala seperti itu, maka Israel yang menyembah berhala juga menyerupai berhala mereka. Yesaya yang menyembah Allah yang kudus, maka dia pun diubahkan oleh Tuhan menjadi seperti Allah yang kudus. Dia dikuduskan oleh Allah. Nah, para penyembah berhala ini, bangsa Israel, sudah mulai menyerupai berhala-berhala mereka. Mereka telah menjadi buta dan tuli secara spiritual seperti berhala mereka, dan hal ini terbukti di mana berhala yang diyakini oleh bangsa Israel sebagai pribadi yang hidup ternyata tidak bernyawa dan dikutuk. Bangsa Israel juga mengalami hal yang sama, yakni mereka juga buta, tuli, dan mati secara rohani. Jadi saudaraku, prinsip teologis biblika yang diungkapkan oleh Yesaya 6 ini adalah bahwa kita menjadi serupa dengan apa yang kita hargai, yang kita sembah, baik itu yang memimpin kepada kehancuran ataupun yang memimpin kepada perbaikan. Yesaya menghormati Tuhan, dia merefleksikan kekudusannya, dan ini menghasilkan pemulihan. Sedangkan Israel menghormati berhala-berhalanya dan merefleksikan kebutaan dan ketulian spiritual dari berhala-berhala tersebut. Dan hasilnya adalah sebuah kehancuran. Nah, inti dari Yesaya 6 ini adalah bahwa Nabi Yesaya pernah diambil dari antara penyembah berhala, di mana dia seperti bangsa Israel adalah orang yang najis bibir, yang tercemar oleh kenajisan dari berhala-berhala. Kenajisan itu tidak pernah bisa dibersihkan. Tapi ketika Yesaya dibawa ke hadapan Allah, mulutnya dibersihkan, dia diubahkan sehingga seluruh keberadaannya diubah dan dipenuhi dengan roh dan kehadiran Tuhan yang mencerminkan kekudusan dari Allah. Sehingga dengan demikian saudara, Yesaya menjadi gambar dari Tuhan seperti yang Tuhan inginkan atas dirinya. Walaupun tidak sempurna, Yesaya telah berubah dan menjadi representasi dari Allah yang hidup, dari Allah yang kudus yang dia sembah. Sehingga ketika Tuhan berkata, siapakah yang mau kuutus dan mau pergi untuk aku? Yesaya menjawab akan panggilan ini dan berkata, ini aku, utuslah aku. Yesaya yang telah dikuduskan oleh Allah adalah gambar dari Allah kini menjadi agen Tuhan dalam melaksanakan penghakiman atas Israel, di mana kehadiran Yesaya ini menjadikan bangsa Israel akan lebih kelihatan mirip dengan patung berhala mereka yang tak bernyawa dan palsu. Saudara, ketika bangsa Israel meninggalkan Allah dan menyembah berhala-berhala mereka, maka mereka sudah tidak lagi menyerupai seperti yang Tuhan rancangkan bagi mereka.
Sebaliknya, mereka menjadi seperti dewa yang mereka sembah. Mereka menganggap bahwa mereka lebih hebat dan semakin menyerupai dewa-dewa kayalah mereka. Tapi sesungguhnya mereka semakin mirip dengan mereka. Nah, prinsip ini, what we worship, what we become what we worship, itu ditemukan dalam banyak bagian-bagian Alkitab yang lain. Misalnya dalam Habakuk pasal yang kedua ayat 18 sampai 19 dikatakan, apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalurkan emas dan perak, tapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Nah, saudara, sekali lagi di sini berhala dikatakan tidak bernyawa. Sebuah berhala adalah guru yang salah. Pembuat dan pemujanya percaya bahwa Tuhan itu berbicara dan mengajar melalui berhala. Tapi pada kenyataannya itu hanyalah kekosongan. Dan konsep ini mirip dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di kemudian hari dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 39 sampai 40. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih dari gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Nah, hal ini berlaku bagi mereka yang menyembah berhala, yang menjadikan berhala sebagai guru mereka. Saudaraku, sebaliknya, ada Allah yang benar dan yang hidup di bait sucinya, yang betul-betul berbicara, di mana para penyembah tidak akan bisa berkata apa-apa di hadapannya, karena dia adalah Allah yang benar, guru yang benar, dan saat Tuhan membuka mulut dari sang penyembah-penyembah, maka sang penyembah-penyembah akan berbicara tentang firman Tuhan. Jadi saudaraku, kita bisa menyimpulkan dan mengatakan sekali lagi, seseorang akan menyerupai apa yang mereka sembah. Manusia selalu mencerminkan sesuatu, apakah itu karakter Tuhan atau karakter dunia ini. Jika orang berkomitmen menyembah kepada Tuhan, mereka pasti tidak mungkin tidak akan diubahkan semakin serupa dengan Dia. Tapi jikalau seorang, bahkan termasuk orang Kristen, berkomitmen untuk sesuatu selain Tuhan, mereka akan menjadi seperti benda itu, selalu mati secara spiritual dan kosong seperti benda ataupun apapun yang tak bernyawa dan sia-sia. Jadi kemiripan seperti berhala dunia adalah sebuah penghakiman. Israel mirip dengan apa yang mereka sembah, dengan apa yang mereka hormati, dan itu merupakan sebuah penghakiman. Kerohanian mereka seperti berhala-berhala mereka. Yesaya dan umat perjanjian lama yang lain yang setia kepada Allah dan menyembah Allah dengan setia, mereka mirip dengan Allah yang mereka sembah. Mazmur 115 ayat 18, 1 sampai 18, saya bacakan 1 sampai 10 dahulu, dikatakan, bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah, ayat 8, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi seperti itu akan terjadi. Ayat 9, hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.
hai kaum Harum, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Dan ayat yang ke-11 dikatakan, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harum, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia dan seterusnya. So, fokus dari Mazmur ini adalah pada pembangunan yang dibuat sengaja dari perak, emas, bahan lainnya. Ketika itu dibangun menjadi Tuhan ilah yang disembah, maka pemazmur melihat patung-patung itu dan yang lainnya itu akan menjadi Allah yang disembah, dan yang membuatnya itu akan menjadi seperti mereka. Itu pengaruhnya. Ayat 8 yang tadi saya bacakan. Mereka yang membuatnya seperti mereka. Begitu juga setiap orang yang mempercayai mereka. Saudaraku, contoh yang lain adalah di dalam kisah Lot. Dalam kisah Lot itu, dalam Kejadian 19 ayat 17, situ dikatakan sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar kota. Jadi ini peristiwa Lot, di mana istri Lot dan Lot disuruh cepat lari keluar kota. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar kota, berkatalah seorang, larilah, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Tetapi dalam ayat yang ke-27, istri Lot yang berjalan mengikutinya, dia menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. So, ketika malaikat itu menyuruh Lot untuk meninggalkan Sodom dan mengatakan agar mereka jangan melihat ke belakang. Tapi ketika Tuhan menghujani bumi dengan belerang dan api, kita tahu dari kisah ini, istri Lot menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Nah, kondisi dari istri Lot ini sama dengan apa yang dia berhalakan, yakni Sodom dan Gomora dan harta bendanya yang berada di kota itu. Saudara perhatikan dalam Ulangan 29 ayat 23. Seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya, seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom Gomora. Sodom dan Gomora itu dipenuhi dengan garam. Dan kemudian dalam Sefanya pasal yang kedua ayat 9 dikatakan, sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sampai selama-lamanya. Sodom dan Gomora menjadi tempat garam. Mengapa istri Lot menyerupai kota-kota yang hancur itu? Karena dia melihat ke belakang dan menunjukkan bahwa dia lebih terikat pada Sodom untuk keamanan utamanya daripada kepada Tuhan. Sodom dan Gomora itu menjadi berhalanya dia. Itu menjadi ilahnya dia. Walaupun dia sudah diberikan perintah lari dan jangan menoleh ke belakang, tapi dia masih menaruh keamanannya di kota Sodom dan bukan kepada Tuhan, sehingga dia diidentikan dengan sikap fasik kota itu. Ia menjadi tiang garam, sama seperti yang terjadi atas Sodom dan Gomora. Penghakiman yang diterima oleh berhala-berhala sama dengan penghakiman yang akan diterima oleh penyembah-penyembahnya. Bumi akan dihancurkan di akhir zaman, dan ini berhubungan dengan penyembahan berhala. Berhala terakhir harus dihancurkan, dan kemudian ada langit dan bumi yang baru yang diciptakan, yang diperbaharui oleh Tuhan. Di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayatnya yang
ke-12 sampai dengan 14 dikatakan, dan maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Sudah ada 6 bagian dari alam semesta yang digambarkan akan dihancurkan. 1 bumi, yang kedua matahari, yang ketiga bulan, yang keempat bintang, yang kelima langit, yang keenam setiap gunung dan pulau. Perhatikan juga di dalam Wahyu pasal 6 ayat 15 sampai 17. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua-gua dan celah-celah batu di gunung, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan. Selain itu, dari tadi yang dihancurkan ada 6 kelas manusia yang juga digambarkan akan dihakimi dalam ayat 15 sampai 17. Mereka orang-orang yang menyembah akan berhala-berhala. Pertama raja, kedua pembesar, ketiga perwira-perwira, keempat orang-orang kaya, kelima orang-orang berkuasa, keenam setiap budak dan orang merdeka. Jadi baik itu berhala ataupun penyembah-penyembahnya dikatakan akan dihancurkan. Jadi saudara, ada identifikasi antara berhala dan penyembah-penyembahnya. Demikian juga di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 18 sampai 21. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Penyembahan berhala juga sedang berlangsung dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 18 sampai 19. Penyembahan berhala ini adalah menjadikan perut sebagai berhala. Mereka menjalani gaya hidup epikurean, sebuah gaya hidup hedonis. Pokoknya hidup yang enak terus-menerus, menikmati hidup sepuas-puasnya. Dan Paulus merujuk bahwa perut mereka menjadi Tuhan mereka. Dan hal yang mencolok daripada penyembah berhala ini adalah kemuliaan itu ada di perut mereka. Dan seperti akhir dari semua berhala, begitu juga akhir dari penyembah-penyembahnya. Berbeda dengan ayat yang ke-20. So ayat yang 20 sini dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saya perhatikan kalimat bahwa Tuhan akan mengubah tubuh kita yang hina sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Hal ini menunjukkan bahwa orang Kristen yang menyembah Kristus itu akan menjadi serupa dengan Kristus yang mulia. Karena kita menyembahnya, maka keserupaan dengan Kristus ini sudah dimulai dalam hidup ini dan kelak akan disempurnakan. Kekuatan kebangkitannya sudah masuk sekarang ini dan menyebabkan orang menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan dalam bagian yang lain, Paulus menggambarkan hal yang sama dengan konsep yang sama juga, bahwa we become what we worship. So kita mungkin berkata bahwa saya tidak menyembah berhala. Sebenarnya apa sih itu berhala, saudara? Martin Luther mengatakan dalam Katekismus Besar Luther
Dia berkata, berhala adalah apa saja yang kita andalkan sebagai Allah kita. Apa itu berhala menurut Martin Luther? Dalam katekismus besarnya dituliskan seperti ini. Dengan kata lain, hanya ketika Tuhan berkata hanya Dia yang boleh kita sembah, maka Luther berkata berhala itu adalah apa saja yang diharapkan oleh seseorang untuk menerima segala sesuatu yang baik dan kepadanya ia mencari pertolongan di dalam kesesakan. Jadi itulah yang disebut sebagai berhala, yang kita harapkan kepada Dia, dan kita kemudian berharap pertolongan dalam kesesakan, dan kita berharap menerima berbagai hal yang baik dari hal-hal tersebut. Nah, Luther membagi beberapa hal sebagai contoh dari berhala. Misalnya percaya kepada mamon. Uang dan harta yang diandalkan dan disombongkan adalah berhala kita. Orang yang merasa aman dengan harta bendanya, tidak peduli kepada siapapun itu, maka itulah yang menjadi berhalanya. Yang kedua, berhala itu adalah percaya kepada diri sendiri. Saudaraku, ada orang yang percaya sepenuhnya kepada otak dia, kepada dia punya hubungan pribadi, kepada nama baik, dan dia percaya kepada dirinya sendiri, tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada Allah, semuanya diarahkan kepada dirinya sendiri. Dan Luther memberi contoh yang lain, berhala itu adalah percaya kepada orang-orang suci dan ilmu gaib. Nah, saya ingin membahas pada hari ini tentang berhala, yaitu diri sendiri yang dikaitkan dengan ibadah, yang dikaitkan dengan penyembahan. Suatu ibadah kita itu dapat berubah menjadi sebuah penyembahan berhala dan bukan lagi kepada Tuhan. Ketika ibadah itu kita ikuti untuk diri kita. Kita menjadikan diri kita sebagai berhalanya. David Wells menarasikan tentang menyembah diri dan bukan menyembah Tuhan. Orang Kristen banyak yang ke gereja, tapi sesungguhnya mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka sedang menyembah diri mereka. Dan hasil dari penyembahan berhala ini, yakni penyembahan kepada diri sendiri, ini tidak kalah dahsyatnya dengan penyembahan Baal yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan penyembahan kepada patung. Penyembahan kepada diri sendiri ini sekuat dengan dewa zaman Perjanjian Lama, dan sekarang banyak sekali orang yang hanya berpikir tentang dirinya sendiri ketika dalam penyembahan, dalam ibadah, dan ini menjadi berhala. Eugene Peterson mengembangkan hal ini, dia berkata seperti ini. Apakah kita menyadari betapa hampir persisnya budaya Baal di Kanaan itu direproduksi kembali di dalam budaya kekristenan, budaya gereja saat ini? Agama Baal itu apa? Kata Peterson, agama Baal adalah tentang apa yang membuat Anda merasa baik dan nyaman. Suatu ketika orang Israel melakukan penyembahan kepada Baal, apa sih yang inti dari penyembahan itu? Penyembahan Baal adalah, ibadah kepada Baal adalah apa yang bisa saya dapatkan dari Baal. Apa yang bisa saya dapatkan dari penyembahan itu. Dan tentu saja saudara, penyembahan kepada Baal ini sangat sukses. Banyak sekali orang Israel yang tertarik untuk menyembah Baal, dan mereka tidak menyembah lagi Allah Yahweh. Karena apa? Mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka dalam penyembahan itu ada seks, ada kegembiraan, ada musik, ada ekstasi. Mereka punya teman, punya gadis-gadis, dan punya perayaan. Dan saudaraku, inti dari penyembahan berhala termasuk Baal adalah menyembah berhala itu untuk pemuasan diri. Itu intinya. Penyembahan berhala intinya adalah untuk pemuasan diri. Dan penyembahan berhala, model ini sangat banyak terjadi di dalam diri kehidupan orang-orang Kristen
dan banyak terjadi di gereja. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan ke gereja, tapi mereka sedang menyembah yang bukan Tuhan. Kelihatannya mereka menyembah Tuhan, tapi sesungguhnya sedang menyembah diri sendiri, mencari pemuasan untuk diri sendiri, dan diri sendiri yang menjadi Tuhan. Kita mungkin pernah bertemu dengan tipe orang rohani yang seperti ini. Dia orang yang luar biasa kelihatannya. Dia orang yang kelihatannya mencintai Tuhan. Dia berdoa, dia baca Alkitab sepanjang waktu. Tapi semua yang dia pikirkan adalah tentang dirinya sendiri. Dia selalu dipusat dari semua yang dia lakukan. Bagaimana saya bisa bersaksi dengan lebih baik? Bagaimana saya bisa melakukan ini dengan lebih baik? Bagaimana saya bisa menangani masalah orang ini dengan lebih baik? Ini aku. Dan saudara, kita mesti berhati-hati, ini sulit sekali dideteksi. Karena ini dibungkus dengan hal-hal rohani. Peterson mengatakan bahwa penyembahan berhala modern adalah berhala dengan fokus diri yang sangat berlebihan. Dan ini menjebak banyak orang Kristen di dalam ibadah mereka. Sama halnya dengan ketika dahulu bangsa Israel terinfeksi ke dalam penyembahan kepada Baal. Maka sekarang ini banyak orang Kristen yang terinfeksi ke dalam penyembahan Baal bentuk yang lain, yakni menyembah dirinya sendiri. Cinta diri, harga diri, kepuasan pada diri sendiri adalah berhala modern. Dan seorang penulis mengatakan cinta diri dapat mengarah kepada pemujaan terhadap diri sendiri. Bahaya terbesar dari cinta diri adalah penyembahan diri. Itu adalah penyembahan berhala dengan diri sebagai berhala dan sangat berlawanan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam karakteristik, dalam ucapan berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Cinta diri, penyembahan diri itu mengarah kepada kesombongan dan kepada keegoisan. Sudah ingat apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai Raja Tirus dalam Yehezkiel 38 ayat yang kedua sampai dengan 5. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, Aku adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel, tiada rahasia yang terlindung bagimu, dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan, emas dan perak kau kumpulkan ke dalam perbendaharaanmu. So, ketika Raja Tirus mencoba memperbesar egonya, dia membengkak dengan meningkatkan kekayaannya, memuaskan dirinya, citranya lebih besar, dan bukannya dia semakin mempermuliakan Tuhan, bahkan dia mengatakan dirinya itu Tuhan. Sudah masuk ke dalam penyembahan kepada diri sendiri. Nah, ketika kita berkomitmen untuk memperkuat ego kita, ego itu akan menjadi semakin meningkat, kita akan menjadi semakin egois dalam penyembahan kita, dan akan membuat ego kita semakin penting dalam ibadah kita kepada Allah. Dan aku adalah Allah, kalimat Raja Tirus, itu menjadi praktek yang kita tidak sadari. Dan banyak orang Kristen tidak sadari dalam ibadahnya. Kita menghadiri ibadah dengan sikap bahwa pelanggan jemaat saya adalah raja. Saya datang, saya raja, saya jemaat, saya pelanggan, dan saya mesti dipuaskan. Diri kita ini dipentingkan, dan bukan Tuhan yang kita arahkan penyembahan kita, bukan berita firman yang disampaikan yang kita pentingkan. Kita ingin berita itu, ibadah itu sesuai telinga kita, yang menyenangkan telinga kita. So, di dalam buku C.S. Lewis, Screwtape Letters, si iblis Screwtape, dia mengajarkan pengikutnya wormwood untuk menjaga supaya orang-orang Kristen itu tetap dialihkan dari Kristus sebagai penebus,
Iblis itu mengatakan, kamu harus mengalihkan selalu orang Kristen, menjauhkan mereka daripada perhatian kepada Kristus sebagai penebus dari murka Allah, dan tidak perlu lakukan serangan-serangan yang lain. Cukup lakukan itu. Lakukan dengan cara supaya orang-orang Kristen tertarik pada kekristenan dengan topik-topik kekristenan dan perang, kekristenan dan kemiskinan, kekristenan dan moralitas, kekristenan dan kekhawatiran. Supaya apa? Supaya mereka melupakan Kristus dan penebusannya. Sebab memang ada pandangan yang mengatakan, tetapi kita harus menjadikan Yesus dan Injil itu relevan bagi orang-orang di zaman dan tempat kita. Kristus memang datang sebagai anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia. Tapi dapatkah dia membantu saya untuk mendapatkan kenaikan jabatan di tempat kerja? Atau bisakah Yesus itu meredakan stres saya? Dapatkah dia memelihara anak-anak saya sehingga mereka menjauhi obat-obat terlarang? So kita selalu datang ibadah, banyak orang Kristen datang ibadah mencari hal-hal seperti itu, dan kita ingin mendengarkan topik-topik favorit seperti itu. Kita memang perlu mendengarkan isu-isu terkini dan aplikasi dalam hidup kita. Namun yang paling penting yang kita harus harapkan ketika datang ke gereja adalah kita dengarkan siapa itu Kristus. Kita harus berfokuskan kepada siapa itu Kristus daripada berfokuskan kepada siapa ini saya. Jangan menjadikan Allah sebagai pemeran pembantu dalam film kehidupan kita, termasuk dalam ibadah kita. Kita seringkali berpikir Allah mesti membereskan dan memberikan saya petunjuk. Bagaimana Allah bisa membereskan pernikahan saya? Bagaimana Ia bisa menolong saya mengatasi stres? Bagaimana saya bisa mengelola waktu, keuangan saya dengan lebih baik? Saudaraku, semua hal itu enggak buruk pertanyaan itu. Alkitab memang memberikan kepada kita hikmat, ya, hikmat yang dalam mengenai isu itu. Tapi semuanya itu bukan perkara yang utama. Bahkan bagi orang-orang Kristen yang sudah lama sekalipun, perkara utama dalam ibadah itu adalah Kristus yang disalibkan. Yang kita enggak pernah boleh mengatakan kita bosan mendengarkan peristiwa penyaliban, peristiwa apa yang Yesus alami, lakukan, siapa itu Kristus, itu dilukiskan di hadapan kita minggu demi minggu dalam seluruh rangkaian ibadah, dalam pemberitaan firman Tuhan, dan termasuk dalam sakramen. Dan ketika Injil tentang Kristus sebagai juru selamat dianggap enteng, kita sedang terinfeksi dalam penyembahan kepada diri sendiri. Kita tidak akan mendapatkan kepuasan, saudara, kalau kita menyembah diri kita. Kepuasan hidup dan jawaban-jawaban persoalan kita akan kita peroleh ketika kita fokus kepada Allah. Itu hanyalah masalah hikmat. Kalau Tuhan berada di pikiran kita, kalau Allah berada dalam penyembahan kita, kita datang bukan untuk pemuasan diri kita. Kita datang untuk menyembah Allah, untuk memuaskan Allah, menyenangkan hati Allah. Maka yakinlah persoalan kita pasti bisa diatasi. Hal yang paling penting adalah ibadah kita fokus kepada Allah dan bukan kepada diri sendiri. Jangan menjadikan diri kita Tuhan seperti Raja Tirus dan Allah hanya sebagai peran pembantu yang mesti memenuhi ini, memenuhi itu. Nah, saudaraku, bagaimana kita menilai apakah kita ini menyembah diri kita ataukah kita menyembah Allah? Apakah selama ini ketika saya ibadah saya sedang menyembah Allah atau saya sedang menyembah diri saya? Mudah, saudara. Kembali kepada topik tema ini, we become what we worship. Kalau kita tidak berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus, tapi kita makin menjadi dalam keegoan kita, maka selama ini saudara sudah jatuh dalam penyembahan kepada diri sendiri. Lihat hasil hidup kita pada hari ini. Kita memang diubahkan, tapi bukan berarti tidak ada kemajuan, saudara. Harusnya kita sudah mendapatkan banyak kemajuan pada hari ini. Kalau kita tidak berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus, tapi makin menjadi dalam keegoan kita, kita mesti evaluasi sikap ibadah kita selama ini.
We become what we worship. Selama ini ketika kita datang untuk diri kita, jadilah kita seperti apa diri kita pada hari ini. Penyembahan kepada Kristus akan menghasilkan pasti keserupaan dengan Kristus. Tidak mungkin tidak. Jikalau tidak, maka mungkin Allah sudah menyerahkan kita ke dalam penyembahan diri dan membiarkan kita lakukan ini selama bertahun-tahun. Karena teguran tidak pernah mempan terhadap diri kita. Saya perhatikan Roma 1 Roma 1 dan Roma pasal 12. Esensi daripada dosa itu adalah menggantikan penyembahan kepada Allah kepada sesuatu yang lain, termasuk kepada diri sendiri. Roma 1, 2, 3 mengatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana dan seterusnya. Itulah esensi dari penyembahan berhala. Menggantikan penyembahan kepada Allah dengan sesuatu yang lain, termasuk menggantinya dengan diri kita. Dan hukuman dari kegagalan dalam menyembah Allah itu adalah kegagalan dalam relasi menjadi tidak wajar, rusak, seperti homoseksual, menjadi lesbian, tidak taat kepada orang tua, gagal fungsi dalam relasi dengan yang lain. Roma pasal pertama ayat yang ke-24 sampai 32. Sudah dikatakan karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan di dalam ayat yang ke-20, dalam ayat yang ke-28, bentar ya, ada sedikit kekacauan. Saya share screen kembali ya. Nah, surat di dalam ayatnya yang ke-28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, dan lain sebagainya. Jadi sama dengan hukum Lex Talionis, saudara, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi artinya jika seseorang tidak menghormati Allah dan menyembahnya, tubuh mereka juga tidak akan saling menghormati di antara mereka. Sama halnya karena mereka tidak mau mengakui Allah, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk. Nah, saudaraku, hal ini banyak sekali terjadi dalam hidup Kristen pada hari ini. Mengapa ibadah tidak mengubah kita? Karena kita tidak sedang menyembah Allah lagi. Walaupun kita di gereja, kita menjadi penyembah-penyembah kepada diri kita sendiri. Akibatnya adalah timbul banyak kerusakan dalam hidup kita. We become what we worship. Ibadah kepada Allah pasti akan mengubah diri kita. Enggak mungkin tidak. Kalau itu tidak mengubah, koreksi kembali. Siapa yang menjadi Allah? Diri kita kah? Atau Allah? Kita datang untuk diri kita. Kita datang dengan semua kepentingan-kepentingan kita. Kita datang untuk dipuaskan. Kita adalah pelanggan. Saudaraku, sangat menyedihkan kalau kita enggak berubah selama ini dalam ibadah kita. Bertahun-tahun kita ibadah, kita mungkin sudah terjebak dan terinfeksi ke dalam penyembahan kepada diri sendiri. Dalam Roma 1 ini bisa dilihat bahwa kerusakan dalam hubungan seseorang dengan Tuhan, ya, akan membuat orang tersebut mengalami kegagalan fungsi dalam hubungannya dengan manusia lain. Dan bukan hanya itu, tetapi penyembah berhala itu akan menjadi kosong secara spiritual. Termasuk
orang Kristen yang datang dalam penyembahan hanya untuk diri dia sendiri, saya katakan dia mengalami kekosongan secara spiritual. Itulah sebabnya kenapa ada orang yang datang ke gereja rutin setiap minggu, tapi mengalami kekosongan spiritual. Karena dia datang bukan menyembah Tuhan. Dia datang sedang menjadikan dirinya sebagai berhala. Roma 1 ini paralel dengan Roma pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Dalam Roma 1 ini, Paulus memulai suratnya dengan teguran terhadap ibadah yang menyimpang. Kemudian dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, Paulus memulai bagian pertama dari Roma 12 itu dengan ibadah yang diterima oleh Tuhan. Jadi awal surat Roma pasal 1 itu dimulai dengan teguran terhadap ibadah yang menyimpang, dan dalam Roma 12 sudah mendekati akhir kitab Roma, situ Paulus menuliskan tentang ibadah yang diterima oleh Allah. Roma 1 ayat 18 sampai 28, situ perbandingannya dengan Roma 12 ayat 1 sampai 2. Dalam ayat yang ke-24 dikatakan, ibadah yang cemar itu mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sedangkan dalam Roma 12, ibadah yang benar adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kemudian dalam ayat 25, mereka menyembah dan melayani ciptaan. Tetapi ayat 2 dalam Roma 12, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan ayat 28, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Dan Roma 12 ayat kedua dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita lihat saudara, pertama, dalam Roma 12 ini Paulus menasihatkan orang Kristen untuk mempersembahkan tubuh mereka kepada Tuhan dan jangan mencemarkan tubuh mereka. Yang kedua, sebagai ganti dari menyembah dan melayani ciptaan, Paulus mengingatkan supaya pembaca suratnya jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi diubahkan oleh pembaharuan budi mereka. Dan yang ketiga, kalau para penyembah berhala enggak suka dengan ibadah yang ditetapkan Tuhan, sebaliknya Tuhan ingin supaya umatnya menyetujui pikiran apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Apa hasilnya saudara? Apa hasil daripada antara menyembah berhala dan menyembah Allah? Kita perhatikan. Hasilnya adalah murka yang pertama, menyembah berhala, dan Roma 12 hasilnya adalah kemurahan Allah. Hasilnya daripada penyembahan berhala adalah menolak memuliakan Allah, sedangkan hasil daripada penyembahan yang benar kepada Allah mempersembahkan diri kepada Allah. Dan hasil daripada penyembahan yang salah adalah mencemarkan tubuh. Hasil dari penyembahan yang benar adalah mempersembahkan tubuh. Hasil daripada penyembahan yang benar adalah yang salah, pengertian yang gelap. Sedangkan hasil daripada penyembahan kepada Allah adalah melakukan ibadah yang sejati. Hasil daripada Roma 1 ini pikiran yang jahat, sedangkan hasil daripada ibadah yang benar pikiran yang diperbaharui. Hasil daripada penyembahan yang salah ini kepada berhala adalah menolak kebenaran Allah, sedangkan hasil daripada penyembahan kepada Allah adalah menerima kehendak Allah. Sudah harusnya kita mengalami yang di kanan semua. Ketika kita beribadah kepada Allah, harusnya apa? Hasilnya itu kita mempersembahkan diri kita kepada Allah. Kita nggak menolak memuliakan Allah. Kita akan mempersembahkan tubuh kita. Kita nggak akan mencemarkan tubuh kita. Pikiran kita akan diperbaharui. Kita akan menerima kehendak Allah. So, ibadah yang buruk, baik dalam sikap kita, dalam tujuan kita ibadah, akan menghasilkan hasil yang buruk dalam hidup kita. Karakteristiknya sama. Apa yang kita taburkan akan kita tuai. Sebaliknya ketika ibadah kita baik, kita menyembah Allah dan bukan kepada diri kita atau sesuatu yang lain di gereja, akan menghasilkan sebuah kehidupan yang baik.
Oleh karena itu, saudara, jangan memandang remeh sebuah ibadah. Sikap dalam sebuah ibadah, walaupun itu hanya seminggu sekali, tetapi itu sangat berperan penting sekali dalam mengubahkan kehidupan kita. Dari nas ini jelas sekali, dan dari nas yang saya bahas dari awal jelas sekali, kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Kalau saudara menyembah Allah, saudara akan diubah menjadi serupa dengan Dia. Banyak hal yang akan diperbaharui dari hidup saudara. Sebaliknya kalau kita menyembah berhala, menjadikan diri kita sebagai berhala dalam ibadah kita, kita sedang memupuk kehancuran dalam hidup kita. Orang lain sedang melesat dalam rohani mereka, tapi kita nggak bertumbuh, padahal sama-sama rajin datang ibadah. Sama-sama tiap minggu datang ibadah. Orang lain sudah mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus kepada Allah. Pikiran mereka terus diperbaharui oleh Allah. Kita tetap berada dalam pemikiran-pemikiran yang picik, ya kita nggak bertumbuh. Ingat saudara, penyembah yang benar tidak datang dengan agenda-agendanya. Tapi kita datang setiap hari Minggu untuk menyembah Allah. Ibadah yang benar bukan dimotivasi dengan keinginan untuk menjadi lebih bahagia, untuk menjadi lebih baik ekonomi saya, untuk menjadi lebih baik kesehatan saya, untuk menjadi lebih baik pekerjaan saya. Tapi itu lebih dimotivasi oleh kasih kepada Allah, mencari kehadirannya, menyembahnya dalam roh dan kebenaran, dan diingatkan kembali kepada kasih Kristus di atas kayu salib buat kita semua. Kalau saudara ingin yang terbaik dari Allah, datanglah sembah Dia dengan sungguh-sungguh pada hari Minggu. So, Allah mengundang kita untuk datang beribadah kepadanya, dan ketika kita menerima undangan tersebut, maka Allah akan bekerja dalam hidup kita seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tidak ada yang lebih bernilai, saudara, selain transformasi diri kita yang dikerjakan oleh Allah. Saya kira inilah yang membedakan kita dari dunia ini. Perhatian kita kepada orang-orang yang susah itu baik. Tapi saya katakan itu bukan ciri khas kekristenan. Karena orang dunia juga melakukan hal tersebut. Hal yang membedakan kita dari dunia adalah kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Semakin banyak saudara memberikan waktu ibadah kepada Tuhan, dan semakin baik ibadah kita, kualitas kita ibadah kepada Tuhan, sikap hati kita, maka semakin kita diubah serupa dengan Kristus. Ibadah itu mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Harusnya itu terjadi dalam hidup kita. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara mungkin datang beribadah dengan berbagai macam persoalan hidup. Kita mungkin datang beribadah, ada penyakit, ada kesulitan ekonomi, ada masalah-masalah yang lain. Kita tidak menyangkali hal itu, saudara. Tapi tanggalkan sejenak persoalan itu. Setiap kali datang ibadah, kita datang berjumpa dengan Tuhan, menyembah Dia, dan mengingat akan salibnya, di mana Dia telah mati untuk kita. Dan yakinlah ketika kita lakukan itu, memberikan yang terbaik dalam penyembahan kita, kita akan mendapat kelegaan. Memang mungkin berita yang disampaikan tidak menyentuh akan yang namanya kesulitan ekonomi. Mungkin pada waktu itu pengkhotbah tidak bicara soal kesulitan ekonomi, hanya berbicara tentang salib, berbicara tentang Kristus. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kelegaan. Tuhan pasti akan menjamah kita dan akan mengangkat setiap pelayannya untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku, Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1-3 mengatakan seperti ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari
pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ibarat yang benar dari nas firman Tuhan ini akan mengubah tangisan kita menjadi puji-pujian. Walaupun kita tidak datang dengan motivasi supaya tangisan kita dihentikan. Ketika kita datang dengan motivasi untuk menyembah Allah dan bukan dengan agenda-agenda kita, tangisan kita akan diubah menjadi puji-pujian. Semangat yang patah akan diubah menjadi pohon terbanting kebenaran. Dan sekarang inilah yang Tuhan Yesus janjikan ketika kita datang menyembahnya dan bukan menyembah diri kita. Di dalam Lukas pasal 4, 18-19, situ Tuhan Yesus berkata kalimat yang sama dengan kalimat di atas tadi, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sudah kita ingin melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saya yakin kita ingin melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Datanglah beribadah dengan benar. We become what we worship. Kita menjadi seperti apa yang kita sembah. Jadilah melampaui diri kita. Mari kita menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar dengan menyembah Dia setiap hari Minggu dan bukan menyembah diri kita. We become what we worship. Hasil kita pada hari ini itu adalah hasil daripada ibadah kita selama ini. Saya kira hanya saudara masing-masing yang bisa menjawab ini. Apakah selama ini saudara beribadah kepada Allah ataukah saudara sedang menyembah diri sendiri? Kita akan bisa melihat hasilnya pada hari ini. Mari kita memperbaiki ke depan supaya karakteristik Allah itu betul-betul terpatri dalam hidup kita. Dan apa yang kita sembah itu, Allah kita yang kudus, Allah yang mulia, itu sungguh-sungguh dinyatakan dalam diri kita. Kita perbaiki ibadah kita datang menyembah Allah dan bukan menyembah diri kita, bukan menyembah berhala. Amin. Saya serahkan kepada Pak Andi. Terima kasih Pak buat pembahasan malam hari ini. Sebuah hal yang baik sekali untuk boleh kita renungkan ya Pak. Maksudnya seringkali ibadah hanya dilihat sebagai sebuah kewajiban setiap minggu yang seringkali kita lakukan seolah-olah kalau nggak lakukan takutnya dosa. Padahal ada yang lebih dalam begitu ya Pak. Ya. Bagaimana ibadah ini adalah kita berjumpa dengan Kristus, dengan Allah juga, untuk kita sama-sama boleh menjadi serupa seperti Dia. Ada pertanyaan Pak, saya setuju dengan apa yang Bapak katakan, yaitu tentang kita menyembah Allah, yaitu Allah Bapa dengan kondisi dari si penyembah. Tapi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari kita sepertinya nggak melihat sesuatu yang berubah begitu. Kenapa kelihatannya berbeda begitu? Nah, pertanyaannya bagaimana caranya untuk menjadi serupa dengan Kristus yang mulia? Sepertinya hanya slogan saja, we become what we worship. Ya. Jadi sebenarnya hal yang kita paling perlu untuk kita lakukan saat ini ketika kita datang beribadah ya, yakni kita sungguh-sungguh memperbaiki kita punya motivasi ketika datang beribadah kepada Tuhan. Yang tadi saya katakan berulang-ulang, kita datang menyembah Tuhan dan bukan datang dengan agenda kita sebagai pelanggan, bukan datang untuk dipuaskan, bukan datang untuk menyembah diri kita, tapi datang menyembah Tuhan. Hal itu pasti otomatis kita akan diubahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita akan semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, ini bukan we become what we worship. Itu bukan sebuah slogan, tapi dari nas Alkitab yang tadi cukup panjang saya bahas, dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya, dan juga dalam Perjanjian Baru, kita melihat bahwa seperti itu akan terjadi. Dan itu bukan hanya dalam penyembahan berhala di masa lalu,
tapi juga dalam penyembahan pada hari ini, bahkan di kalangan orang Kristen. Kalau kita belum berubah, hari ini tidak banyak perubahan. Saya kira kita mesti mengecek kembali, meminta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita di dalam ibadah kita pada setiap minggu. Kita persiapkan diri dengan serius, dengan sungguh-sungguh dalam ibadah kita pada setiap minggu. Ibadah itu pasti mengubahkan, tidak mungkin tidak mengubahkan. Kita juga mesti minta pertolongan Roh Kudus ya Pak ya, setiap kali betul. kita beribadah ya Pak. Untuk saya secara pribadi boleh masuk dalam ibadah yang benar. Pertanyaan lagi Pak, tadi Bapak bilang sulit mendeteksi tentang ketika kita datang hanya untuk pemuasan diri sendiri, begitu Pak. Kita secara pribadi sulit mendeteksinya. Nah, apakah gereja juga sulit atau ada cara lain supaya kita pengen datang beribadah itu supaya menghasilkan buah-buah seperti tadi ya Pak, kita makin lama makin serupa seperti Kristus. Nah, bagaimana cara mendeteksinya katanya Pak? Iya, kalau memang yang berkaitan dengan hal-hal yang rohani ya, itu seringkali dibungkus dengan begitu baik sekali ya. Dan kita kalau tidak diingatkan, kita tidak bisa mendeteksi akan hal itu ya, tapi bukan berarti tidak bisa dideteksi ya, walaupun sulit. Nah, kita pasti bisa untuk mendeteksi itu kalau kita kembali diingatkan pada malam hari ini ya, untuk hal-hal spiritual sekalipun kita mesti berhati-hati, jangan sampai itu adalah aku sebenarnya yang bersembunyi di dalamnya ya, dalam pelayanan, di dalam ibadah ya, itu ada aku yang tersembunyi di situ. Jadi kita bisa mengoreksi itu, kita bisa meminta pertolongan Tuhan, dan firman Tuhan itu pasti akan terus bisa membantu kita dalam mendeteksi kita punya motivasi ya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Itu pasti bisa dideteksi kalau kita sadar ya. Kalau kita nggak sadar memang itu akan sulit terdeteksi karena itu terbungkus dengan hal-hal yang rohani. Yang kita mesti selalu evaluasi. Setiap minggu dalam ibadah kita mesti evaluasi diri kita sendiri. Seperti itu Pak Andi. Iya, melanjutkan pertanyaan ini Pak. Bapak tadi mengutip juga di Perjanjian Lama itu kan orang Israel jatuh dalam penyembahan berhala ya Pak ya. Jelas fokusnya ada Baal, ada dewa-dewa yang lain begitu Pak. Tapi di Perjanjian Baru orang Israel sudah tidak lagi menyembah dewa-dewa begitu karena setelah Tuhan sudah pukul mereka untuk masuk dalam pembuangan begitu ya Pak. Ya. Nah, sekarang masalahnya di Perjanjian Baru ternyata Tuhan kritik mereka juga kan Pak. Maksudnya walaupun mereka nggak sembah Baal, nggak sembah dewa-dewa lain, tapi mereka hanya menyembah di mulut tapi hatinya jauh daripadaku. Nah, mungkin saja kita sudah juga berjalan ya Pak ya. Maksudnya kita berjalan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap minggu secara pribadi, juga mungkin secara gereja begitu Pak. Tapi sepertinya hati kita makin menjauh dari Tuhan. Maksudnya kita kehilangan esensi dari ibadah itu. Nah, bagaimana cara mendeteksinya Pak? Yang pertama, bagaimana kita bisa mendeteksi apakah sebuah gereja ini masih benar dalam pimpinan Tuhan, dalam ibadah yang benar. Bagaimana cara mendeteksinya begitu Pak? Dan yang kedua, secara pribadi gitu ya Pak. Bagaimana secara pribadi tadi mungkin kalau secara pribadi ada dua juga ya Pak yang memimpin, yang terlibat dalam kebaktian, baik apapun juga begitu ya Pak, dalam pelayanan begitu. Dan juga mungkin buat orang yang datang sebagai jemaat, kita harus sama-sama introspeksi gitu Pak. Nah, Bapak mungkin bisa memberikan cara-cara untuk kita makin cara-cara praktis lah untuk kita makin mengerti secara mendalam ibadah yang kita lakukan makin berkenan di hadapan Tuhan gitu Pak. Ya. Jadi Pak Andi, ini memang menjadi dua sisi ya. Yang satu dari sisi gereja ya, kemudian yang satu dari sisi jemaat yang hadir di dalam ibadah itu. Nah, kita bisa mendeteksi dari ibadah yang kita ikuti apakah itu ibadah yang benar ya. Apakah ini gereja yang benar atau ini gereja yang yang salah. Kalau dalam dalam teologi dikatakan bahwa teologi Reform dikatakan bahwa gereja yang benar itu memiliki tiga tanda ya, gereja yang sejati, yaitu pemberitaan firman Tuhan yang benar, kemudian kedua pelaksanaan sakramen yang benar, dan ketiga
disiplin gereja yang juga dilakukan dengan benar juga. Jadi itu 3 untuk ciri dari gereja yang sejati. Kalau kita melihat 3 hal itu, berarti gereja ini adalah gereja yang sejati. Nah, di dalam secara khusus di dalam ibadah yang kita ikuti, nah kita misalnya ingin tahu apakah ini satu ibadah yang benar. Saya kira saya sudah jelaskan pada pertemuan minggu lalu dan 2 minggu lalu ya, tentang tentang liturgi ya, tentang unsur-unsur dalam sebuah ibadah, di mana di dalamnya ada unsur-unsur yang ada, baik itu di dalam Alkitab sudah memang ada, ataupun juga dari bapak-bapak gereja dan juga dari para reformator ya. Dan kemudian paling penting tentu adalah pemberitaannya ya, pemberitaan tentang Kristus, pemberitaan firman Tuhan. Jadi tidak seperti, tentu jangan sampai misalnya seperti pemberitaan dari agama-agama lain ya, yang hanya menambahkan isi-isi Alkitab ya. Ya, kalau kita mau misalnya kita dengarkan khotbah-khotbah dari agama lain, kita dengarkan itu dan kita dengarkan khotbah di gereja, ya bedanya kan bisa hanya beda kutipan ayat aja. Yang sini kutip ayat Alkitab, yang sana kutip ayat daripada kitab mereka ya. Dan yang membedakan kita kan adalah Kristus ya. Kristus ada di kekristenan, moral itu ada di semua agama. Moral ada di agama kita, ada di agama yang lain, tapi Kristus tidak ada di agama yang lain. Kristus merupakan ciri, merupakan khas daripada kekristenan. Nah, saya kira kita bisa melihat itu dari situ ya, bahwa ibadah ini benar ketika memberitakan tentang Kristus. Yang tadi saya berulang-ulang juga sampaikan bahwa fokus Kristosentris, Christ Center ya, ibadah Christ Gospel Center. Dan yang kedua dari sikap kita ya Pak Andi ya, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan ya, tentunya kita datang dengan satu persiapan hati ya, sebelum kita ibadah kita siapkan hati kita. Bahkan di dalam surah Korintus, bahkan persembahan pun itu disiapkan ya. Persembahan itu hanya sesuatu yang luar, tapi itu pun dipersiapkan. Apalagi hati kita mesti dipersiapkan dengan sebaik mungkin ya. Ya jangan tidur larut malam ya. Ibadah jam 7 pagi, kita tidur jam 2 malam, ya pasti paginya nggak bisa konsentrasi. Keinginan daging lebih besar ya daripada keinginan roh. Hati kita ini ingin ibadah, tapi kita berat menahan kantuk karena kita semalam tidurnya malam, kita nggak mempersiapkan diri kita untuk ibadah. Kalau kerja kita bisa persiapkan diri, kenapa ibadah kita tidak mempersiapkan diri kita secara fisik? Tentunya itu akan membantu kita, itu akan mempengaruhi kita di dalam ibadah kita selain persiapan hati kita. Begitu Pak Andi. Ini ada pertanyaan lain Pak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang seringkali gereja mengadakan ibadah untuk menarik jemaat itu dengan mengadakan ibadah mujizat begitu ya Pak? Maksudnya ada kesembuhan dan lain-lain begitu. Nah, atau mungkin mengundang artis dengan kesaksian mungkin gitu ya Pak. Tanya. Nah, kira-kira apa tanggapan Bapak untuk hal-hal seperti ini Pak? Ya. Itu mungkin ibadah untuk acara-acara khusus ya mungkin ya. Ada kan gereja-gereja yang melakukan acara-acara khusus, misalnya memang untuk penginjilan ya, untuk revival. Ya saya kira kalau misalnya untuk yang revival, untuk kebaktian penginjilan, untuk menjangkau jiwa baru, dan bukan hari Minggu ya, misalnya hari lain khusus untuk ibadah revival di mana tidak ada mengikuti liturgi di situ, seperti yang dilakukan pada abad-abad yang ke-19. Saya kira itu no problem menurut saya ya, kalau itu memang untuk kebaktian penginjilan. Tetapi di dalam ibadah minggu ya, di mana kita beribadah kepada Tuhan ya, ketika kita undang artis, maka fokusnya sudah bukan lagi Tuhan ya, fokusnya adalah artis. Orang datang untuk mendengarkan artis menyanyi ya, bukan datang untuk menyembah Tuhan. Itu udah bergeser daripada makna daripada sebuah ibadah. Nah, bedakan dengan kebaktian KKR, kebaktian penginjilan yang dilakukan. Itu hanya sebagai daya bantu aja, daya tarik aja. Jadi saya nggak setuju dengan
menggunakan artis dalam sebuah ibadah-ibadah minggu yang dilakukan. Dan kemudian yang tadi Pak Andi, apalagi yang kedua ya? Dengan mujizat, Pak. Ya. Ada janji, ada kesembuhan, mungkin begitu maksudnya, Pak. Ya, dengan mujizat. Ini mungkin akan dibahas nanti ya di dalam bagian-bagian pembinaan yang berikutnya. Cuma kalau saya ditanyakan tentang mujizat penyembuhan, saya sendiri, orang Reform sendiri, saya pernah baca ada terbagi dua ya. Jadi ada memang yang masih memegang mujizat, tapi ada yang sudah tidak memegang mujizat. Kalau saya pribadi, yang ada hanyalah penyembuhan melalui doa, ya, tidak ada penyembuhan melalui mujizat lagi, tapi melalui doa. Bukan dengan penumpangan tangan langsung sembuh, bukan yang sapu tangan langsung sembuh, tapi dengan doa, ya. Oke. Silakan saudara-saudara sekalian yang masih mau menanyakan, boleh sampaikan melalui chat via Zoom kepada saya, Andisi, ataupun melalui chat YouTube atau melalui WA dengan nomor 08166020015. Ini ibadah ini seringkali yang setiap kali kita lakukan setiap minggu ya Pak. Tentu kita perlu mengkoreksi setiap waktu untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Sebuah kerinduan untuk sama-sama makin ingin serupa dengan Dia, gitu Pak. Nah, tapi ini seringkali dilupakan ya Pak ya. Maksudnya kalau boleh jujur, yang datang ke ibadah itu tidak ada keinginan untuk saya ingin dalam ibadah ini untuk semakin serupa dengan Tuhan, begitu ya Pak. Sebuah hal yang Bapak sampaikan pada malam hari ini, ibadah juga adalah sebuah fokus kepada Tuhan, gitu ya Pak. Ya. Untuk kita makin serupa dengan Dia dalam puji-pujian, dalam mendengarkan firman Tuhan. Ini sebuah ibadah yang serius karena kita ingin bersama-sama berubah makin serupa dengan Kristus, Pak. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan ini, Pak. Ya. Atau mungkin Bapak bisa memberikan closing statement-nya, Pak. Ya. Dari saya closing statement saya adalah setiap kali datang beribadah, maka persiapkanlah hati kita dengan sebaik mungkin di dalam ibadah-ibadah kita, dan datanglah bukan dengan agenda-agenda kita, ya, tapi datanglah untuk menyembah Tuhan, untuk menikmati kehadiran Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan berikan yang terbaik di dalam ibadah kita untuk Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada saudara. Kita nggak perlu khawatir dengan pergumulan kita, pasti Tuhan akan jawab ketika kita memberikan yang terbaik dalam ibadah kita kepada Dia. Oke, terima kasih Pak Yohanes buat malam hari ini, buat pembelajarannya, untuk firman Tuhannya. Saya serahkan kepada Pak Richard. Ya, terima kasih kepada Pendeta Yohanes yang sudah menyampaikan materi pembinaan pada malam hari ini. Nah, saudara, satu pengumuman yang saya mau sampaikan malam ini berkaitan dengan pembinaan minggu depan atau Jumat depan 27 November 2020. Tema masih berkisar atau berkaitan dengan ibadah, dan topik yang akan dibahas atau yang akan disampaikan pada Jumat depan yaitu worship in spirit and truth. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Inilah perkataan Tuhan Yesus sebenarnya kepada perempuan Samaria. Nah, saudara, kami berharap saudara-saudara sekalian bisa tetap mengambil kesempatan pembinaan ini untuk mengikuti sehingga semakin mengerti tentang ibadah yang sesungguhnya yang boleh kita selenggarakan di gereja pada setiap minggu, bahkan juga ibadah-ibadah pribadi kita di dalam saat teduh kita masing-masing. Dan materi untuk Jumat depan pun tetap akan dibawakan oleh Pendeta Yohanes Rizvan. Nah, untuk menutup kita di dalam doa, bolehkah saya minta Pendeta Asiu pimpin kita di dalam doa? Kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pembinaan yang boleh kami ikut serta pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk beberapa sesi yang sudah kami pelajari,
membuat kami boleh menyadari bahwa tatkala kami bisa beribadah kepada Tuhan, itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tolong kami boleh menyembah Tuhan dengan baik dan menghargai ibadah-ibadah yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami boleh menikmati satu kedekatan dengan Tuhan, kami boleh memberikan yang paling baik yang ada pada kami, dan kami ingin meninggikan Tuhan dalam ibadah kami, bukan hanya memuaskan diri kami sendiri, bukan untuk keegoisan kami. Berkati kami dan biarlah melalui pembinaan demi pembinaan tentang ibadah ini, membuat kami lebih menyadari bahwa kami adalah orang-orang istimewa di hadapan Tuhan, kami menyembah Tuhan, dan disitulah kami boleh meninggikan Tuhan, dan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati kelas-kelas pembinaan lebih lanjut, kami rindu banyak jemaat kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan, dan kami semakin meninggikan dan memuliakan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.